Putri Kemarau. Kisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Alkisah, ribuan tahun yang lampau, terdapat sebuah negeri yang terletak di Sumatera bagian selatan. Sekarang, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan ibu kota di Palembang. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada pada pesisir timur Pulau Sumatera. Kembali ke masa lampau, negeri tersebut dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Sang raja memberi nama putrinya dengan nama Putri Jelitani. Karena lahir di musim kemarau, sang raja juga memanggil putrinya dengan sebutan Putri Kemarau. Beberapa tahun setelah kelahiran Putri Jelitani, sang permaisuri meninggal dunia. Sang raja, Putri Jelitani, dan seluruh rakyat negeri tersebut sangat berduka melepas kepergian permaisuri. Tidak lama berselang setelah meninggalnya permaisuri, negeri tersebut mulai memasuki musim kemarau. Namun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, musim kemarau kali ini berlangsung lebih lama daripada biasanya. Bahkan, musim kemarau ini berlangsung hingga bertahun-tahun. Hewan-hewan ternak banyak yang mati akibat kelaparan dan kehausan. Bukan hanya hewan ternak yang menjadi korban, wabah penyakit pun datang menyerang. Dan banyak manusia yang menjadi korbannya. Patih, musim kemarau telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Kekeringan yang melanda negeri kita sudah sangat parah. Wabah penyakit sudah menyebar, dan banyak rakyat kita yang meninggal. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan rakyat. Yang mulia, hamba mendengar di salah satu desa kita ada peramal yang sakti. Mungkin hamba bisa menemuinya untuk mencari jalan keluar. Baiklah Patih, segera temui peramal itu. Siapa tahu dia bisa memberikan jalan keluar. Sang patih pun segera menemui peramal sakti tersebut. Tuan Patih, soal kemarau ini sebenarnya masalah gampang. Hal ini karena para jin penunggu gunung sana sedang marah. Siapkan saja emas dan berlian untuk meredakan amarah para jin. Hamba jamin, setelah itu musim kemarau akan berakhir. Patih menyampaikan permintaan si peramal kepada raja. Karena sudah putus asa menghadapi musim kemarau, sang raja pun memenuhi permintaan peramal. Si peramal bukannya menyerahkan emas berlian itu kepada jin penunggu gunung, tetapi justru menyimpannya di rumahnya sendiri. Sudah berbulan-bulan lewat setelah Patih menyerahkan emas berlian kepada peramal tersebut. Namun hujan yang ditunggu tidak kunjung tiba. Sementara itu, Putri Jelitani sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Sang putri menyaksikan dengan sedih bagaimana kekeringan melanda negerinya. Putri, sudah belasan tahun negeri kita dilanda kekeringan. Menjak engkau masih kecil, ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Bahkan sudah banyak peramal dan orang sakti yang ayah mintai bantuan. Sudah tidak terhitung lagi emas dan berlian yang habis untuk membayar mereka. Ayah selama ini terlalu menggantungkan diri kepada para peramal atau yang katanya orang-orang sakti itu. Terus, ayahmu harus bagaimana menyikapi masalah ini, putriku? Ayah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menurunkan hujan. Sebaiknya kita semua tidak boleh berputus asa meminta pertolongan kepada Tuhan. Setiap hari, baik siang maupun malam, Putri Jelitani tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar segera menurunkan hujan. Sedangkan sang raja kini tidak lagi mendatangi para peramal atau orang-orang yang dianggap sakti. Hingga suatu malam, dalam tidurnya, Putri Jelitani bermimpi didatangi ibunya. Jelitani, putriku. Putriku, kekeringan yang melanda negeri kita bisa berakhir jika ada seorang gadis yang bersedia mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke dalam laut. Keesokan paginya, dengan tergopoh-gopoh, Putri Jelitani menemui ayahnya. Ayah, sepertinya sudah ada jalan keluar untuk masalah negeri kita. Katakan putriku, bagaimana jalan keluarnya? Semalam aku bermimpi bertemu dengan ibunda. Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan di negeri kita, harus ada seorang gadis yang mau berkorban diceburkan ke dalam laut. Raja pun memerintahkan para prajuritnya menyebar pengumuman agar rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan.
Setelah rakyat berkumpul, raja segera menyampaikan mimpi Putri Jelitani. Semua rakyat mendengar dengan seksama tanpa ada sedikit pun yang berani berbicara. Nah, Sekarang, adakah gadis di antara kalian yang bersedia berkorban demi negeri kita? Hanya ada keheningan, tidak satupun yang menjawab, hingga terdengar suara seorang gadis. Aku bersedia. Ayah, aku bersedia mengorbankan diriku demi negeri ini. tapi Ayah, lihatlah, mereka itu rakyat kita. Kelak, aku akan memimpin negeri ini. Sudah seharusnya pemimpin berkorban demi rakyatnya, bukan sebaliknya. Raja pun tidak bisa menghalangi keinginan putri semata wayangnya. Esok harinya, sebuah kapal berlayar ke tengah laut. Putri Jelitani pun bersiap untuk melompat ke dalam laut. Ayah, ikhlaskan kepergianku. Semua ini demi rakyat dan negeri kita. Selamat tinggal, Ayah. Tidak lama setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke dalam laut, awan hitam dan suara petir pun bergemuruh di langit negeri itu. Hujan deras pun mengguyur negeri yang selama belasan tahun dilanda kekeringan. Sungai, kebun, sawah-sawah kembali tergenang air. Negeri yang telah lama dilanda kekeringan itu kembali subur. Tanaman tumbuh dengan subur dan sungai kembali mengalir serta penuh dengan ikan. Ketika rakyat bersukacita negerinya kembali menjadi subur, sang raja justru dilanda kesedihan yang mendalam. Putri satu-satunya kini telah tiada. Setiap hari, sang raja selalu datang ke pantai dan memandangi lautan. Pada hari ke-7 setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke laut, sang raja yang sedang duduk di pantai terkejut melihat ombak besar mendatanginya. Ketika ombak tersebut habis di pantai, sang raja terkejut melihat sosok perempuan berjalan mendatanginya. Raja sangat terkejut bercampur bahagia melihat sosok perempuan yang datang tersebut ternyata adalah Putri Jelitani. Putriku, syukurlah engkau kembali lagi. Tuhan menyelamatkanmu karena keikhlasanmu demi rakyat dan negerimu. Sang raja sangat bahagia Putri Jelitani telah kembali. Sang raja memutuskan turun tahta dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Putri Jelitani.